ekstra kerja keras dari 1.700 lebih peserta tinggal menjadi 51. Tentunya proses ini buat kami sebagai tim pemandu bakat dari PB Jarum cukup berat sekali untuk menentukan siapa-siapa yang akan lolos di tahapan karantina. Dan ini dari fase screening pertama, screening kedua, kemudian tahapan turnamen pun kami melihat bahwa adik-adik ini bermain dengan cukup baik, cukup maksimal. Mereka berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan super tiket yang, atau memang mereka punya keinginan untuk masuk di PB Jarum. Ini yang sangat luar biasa juga dari kami, sehingga kami pun dari tim pemandu bakat ya tanpa kenal lelah juga untuk melihat adik-adik ini semua. Mas, perbedaan kualitasnya kan 2 tahun pandemi gitu ya, dibandingkan tahun 2019 gimana? Perbedaan kualitas saya rasa 2 tahun ini memang karena memang sudah kelewat ya, perbandingannya itu nggak bisa dibikin head to head gitu Mas. Menurut saya bahwa yang jelas sekarang ini menurut saya bahwa semuanya yang main ke sini atau yang ikut dalam audisi ini mereka sudah mempersiapkan diri masing-masing di klubnya maupun atletnya. Jadi pada saat mereka kesini sudah siap bahwa saya mau ikut audisi dan pengen masuk PB Jarum. Dan soal super tiket pencari bakat itu perdebatannya keras nggak sama pelatih? Apa pencari bakat kan seleranya berbeda-beda, ini sekeras apa perdebatannya untuk menentukan itu? Ya cukup seru sih, cukup seru, dan memang banyak sekali ini ya rundingan, bukan debat sih, tapi maksudnya kita berunding mana yang lebih baik, mana yang potensi atletnya, mana yang lebih didahulukan, kemudian kriteria-kriteria mana yang sudah kita sepakati bersama, mana yang harus kita masukkan menjadi prioritas. Ini juga kemarin sampai dengan tadi cukup seru, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Mas Sigit, ada 4 tambahan buat U13 putra di turnamen dan U11 putri di super tiket pilihan pencari bakat cukup banyak, 14 nama. Gimana Mas Sigit? Di mana? 4 yang putra ya? U13 putra dan U13 putra. U11 putri dari super tiket pilihan pencari bakat. Gimana alasannya? Untuk U13 putra memang kita melihat bahwa dengan jumlah peserta yang banyak, kemudian kemampuan mereka hampir merata, sehingga kami memberikan opsi yang lebih, yang biasanya 4 menjadi 8, karena memang kualitasnya juga dengan kebutuhan yang kita inginkan di U13 itu memang terpenuhi. Jadi kita agak lebarin itunya. Kalau yang U11 putri sebanyak 14 itu paling banyak. Iya. Ya, memang U11 putri banyak ya yang dipilih, karena memang kita butuh juga stok putri di mana akan bisa melihat lebih jauh dengan stok yang lebih banyak. Putri terlihat mana kualitasnya nanti yang pada saat karantina kita bisa bagi mana yang akan menjadi pilihan yang terbaik pada tim putri kita. Jadi U11 nanti karantina itu akan dilihat lebih detail lagi, agak diperpanjang gitu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang memang sesuai dengan keinginan dari PB Jarum. Dalam masa karantina itu ada kuotanya. Masa karantina tadi ada kuotanya. Kuota berapa yang akan diambil nanti? Atau masih belum punya bayangan memilih siapa? Ya, di dalam proses kuota ini kan proses karantina ini kan ada 51 atlet totalnya ya. Totalnya 51 atlet. Nanti kita belum bisa menentukan berapa kuota yang harus masuk ke dalam atau bergabung ke PB Jarum, karena kita masih harus
melihat dengan jelas, melihat benar-benar mana yang memang benar-benar kualitas untuk bisa ke atas. Dalam artian, kalau memang yang baik, yang bagus itu banyak, kualitasnya super banyak, ya kita akan ambil banyak. Tapi kalau sedikit ya, mohon maaf kita akan ambil sedikit. Itu. Jadi nggak ada batasan sampai sejauh ini. batasan. Iya. Karantina nanti sekeras apa sih Mas? Prosesnya maksudnya apa yang dites, apa gitu. Kemarin kan gue tes kesehatan, tes nalar sama tes fisik ya. Iya. Nah programnya itu jadi sesuai dengan standar yang PB Jarum tetapkan ya. Iya, nanti kan pada saat tes fisik kita ada pelatih fisik yang biasa menangani, jadi mereka nanti akan melakukan tes fisik sesuai dengan standar kami di PB Jarum. Kemudian tes kesehatan juga kita bekerja sama dengan ada dokter yang ada di sini. Nanti mereka yang akan cek kesehatannya adik-adik semua. Kemudian nanti kita juga ada tes psikologi atau penalaran untuk melihat sejauh mana IQ adik-adik, karena memang di dalam bulu tangkis ini menurut pandangan kami atlet untuk menjadi level dunia tentunya butuh kecerdasan, butuh kepintaran. Kecenderungannya dari tahun ke tahun audisi itu yang bisa melewati tahap karantina ini apakah gimana Pak? Kecenderungannya untuk yang bisa melewati tahap karantina ini dari audisi sebelumnya gimana? Apakah banyak atau? Ya sekarang ini sih sepertinya paling banyak ya untuk masuk tahapan karantina tahun ini. Tahun ini, gitu. Jadi memang karena pesertanya juga luar biasa banyak dan kualitasnya juga kita melihat bahwa layak untuk di karantina yang lebih banyak. Mas Sigit tadi di dalam itu bilang waktu menyemangati yang gagal akan memantau mereka terus gitu. Itu gimana, bisa dijelaskan lagi? Gimana memantau? Betul. Kami tidak akan lepas untuk memantau mereka dalam artian di mana mereka ada turnamen, kemudian ada beberapa klub dari mitra kita juga. Itu akan kita pantau semua perkembangan mereka, kemudian di dalam turnamen mereka perkembangannya dari audisi sekarang ini, kemudian nanti di dalam turnamen seperti apa peningkatannya itu akan kita pantau.